Untuk SP pada hari ini kita akan belajar tentang larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya pada kisaran tertentu pada penambahan sedikit asam, sedikit basa, atau penambahan air. Nah, komponen penyangga dibagi menjadi dua, ada penyangga asam, komponennya ada asam lemah dan basa konjugasi, sedangkan penyangga basa, komponennya adalah basa lemah dan asam konjugasi. Untuk soal yang nomor 1, kalian diminta menentukan termasuk penyangga asam atau basa dan komponennya apa saja dari campuran berikut ini. Untuk yang nomor 1A, campuran HCN dan NaCN, kita identifikasi terlebih dahulu. HCN di sini merupakan asam lemah. Kalian bisa tahu dari tabel asam, basa, kuat atau lemah pada materi hidrolisis garam kemarin. Sedangkan NaCN ini adalah garam. Tahu dari mana? Biasanya garam itu kalau di depannya tidak ada unsur hidrogen dan di belakangnya tidak ada OH, maka dia adalah garam. Seperti ini ya, NaCN. Tidak ada H di depan, tidak ada OH di belakang, ini garam. Garam ini terdiri dari ion Na+ dan ion Cn-. Nah, Cn- ini merupakan basa konjugasi dari asam lemah HCN ya. HCN ini ada Cn-nya di sini. Nah, Cn-nya di sini adalah basa konjugasinya. Karena di dalam campuran HCN dan NaCN ini ada asam lemah HCN dan basa konjugasi Cn-, maka akan terbentuk suatu penyangga asam. Penyangga asam komponennya harus ada asam lemah dan basa konjugasi. Kemudian yang B, campuran NH4OH dan NH4NO3. NH4OH adalah basa lemah. Ya, dilihat di tabel asam basa kuat lemah di materi hidrolisis yang kemarin. Kemudian NH4NO3 ini adalah garam, tidak ada H di depan, tidak ada OH di belakang. Ini adalah garam, terionisasi jadi ada ion NH4+ dan NO3-. Nah, ternyata ada ion NH4+, ini adalah asam konjugasi dari basa lemah NH4OH ya. Di NH4OH ini ada NH4 yang merupakan asam konjugasi dari basa lemah ini, NH4OH. Karena campuran yang terbentuk terdapat basa lemah yaitu NH4OH ini dan asam konjugasi NH4+ ya dari garamnya ini, maka dia akan membentuk suatu penyangga basa. Jadi penyangga basa terbentuk dari komponennya basa lemah dan asam konjugasi. Untuk soal yang nomor 2, kita diminta untuk menghitung pH dari campuran asam lemah dan garamnya yang akan membentuk suatu larutan penyangga. Di sini campuran 100 ml CH3COH 0,2 molar dicampur dengan 100 ml CH3CONA 0,2 molar. Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Kita cari dulu mol masing-masing zatnya. Mol CH3COH rumusnya M kali V ya. 0,2 kali 120 mmol. CH3COH adalah asam lemah. Sedangkan untuk mol CH3CONA-nya sama, N kali V, 0,2 kali 100 dapatnya 20 mmol. CH3CONA ini adalah garam. Maka kita ionisasikan garamnya ini CH3CONA jadi CH3CO- dan Na+. Kita taruh molnya di bawahnya. Sini 20 mmol dapat dari perhitungan tadi. Karena koefisiennya sama-sama satu semua, maka molnya juga sama, 20, 20, 20. Nah, CH3COH tadi ini adalah asam lemah. Maka CH3COO- di sini adalah basa konjugasinya. Ya, ingat-ingat saja, pasangan asam dan basa konjugasi ini biasanya selisih 1H+. Ini ada H-nya, di sini tidak ada H-nya ya. Pasangan asam basa konjugasi. Karena ada asam lemah dan basa konjugasi, maka akan terbentuk penyangga asam. Maka kita cari konsentrasi ion H+-nya. Rumusnya sama dengan Ka dikali mol asam lemahnya yaitu CH3COOH per mol basa konjugasi yaitu CH3COO-. Kita masukkan angkanya 2 kali 10 pangkat min 5 kali 20 per 20 ya, 20 per 20. Dapatnya 2 kali 10 pangkat min 5. Menghitung pH-nya sama seperti yang kemarin. pH sama dengan min log konsentrasi ion H+, sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 5, sehingga pH-nya 5 min log 2. Untuk soal yang ketiga, kalian diminta menghitung pH antara campuran NH4OH dan NH4Cl. Ada Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, kita hitung dulu molnya. Mol NH4OH rumusnya M kali V, 0,1 kali 110 mmol. Nah, NH4OH di sini adalah basa lemah. Kemudian mol NH4Cl kita juga cari, M kali V dapatnya 20 mmol. NH4Cl di sini adalah garam.
Kalau diionisasikan NH4Cl menjadi NH4 plus dan Cl min. Nah, di sini ada NH4 plus merupakan asam konjugasi dari basa lemah NH4OH. Ya, ini ada komponen NH4 plusnya di sini ya, terhadap pasangan asam basa konjugasi. Lalu molnya kita tulis di bawahnya, untuk NH4Cl 20 mmol. Karena koefisiennya sama semua, maka molnya juga sama. Karena ada basa lemah, ada asam konjugasi, maka terbentuk penyangga basa. Karena penyangga basa yang dicari adalah konsentrasi ion OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah, yaitu NH4OH, per mol asam konjugasi, yaitu NH4+. Dimasukkan angkanya, Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 5, ya, dikali mol basa lemahnya 10, mol asam konjugasinya 20. Dapatkan 1 kali 10 pangkat min 5. Karena ini konsentrasi OH-, maka yang kita cari POH dulu. Rumusnya min log konsentrasi OH-, sama dengan min log 1 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 min log 1 sama dengan 5. Ini log 1 ke 0. Maka POH-nya 5. Kita cari pH-nya. pH itu sama dengan 14 dikurangi POH. Berarti 14 dikurangi 5 sehingga pH-nya adalah 9. Untuk soal nomor 4, di sini ada campuran HF dan NaOH. Kalian diminta menghitung pH-nya. Nah, kalian harus memastikan bahwa ini terbentuk larutan penyangga atau tidak. Nah, yang pertama, cari dulu saja mol masing-masing. Mol HF rumusnya M kali V, sama seperti yang tadi ya. 10 mmol, dan mol NaOH M kali V juga 5 mmol. Nah, kalian identifikasi juga HF di sini adalah asam lemah dan NaOH adalah basa kuat. Nah, sebelumnya di soal nomor 2 dan nomor 3, pembentuknya atau campurannya terdiri dari asam lemah dan garamnya atau basa lemah dan garamnya. Sekarang ini terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Berarti reaksi antara asam dan basa. Kalau asam dan basa, kalian reaksikan seperti ini ya. Pada materi sebelumnya di hidrolisis juga ada asam dan basa, hasilnya adalah garam dan air. Nah, menentukan hasilnya di sini mudah sekali, yaitu HF ini tinggal H-nya dilepas, NaOH, OH-nya dilepas. Nah, tinggal digabungkan aja Na dan F-nya. Jadi NaF, lalu H dan OH yang dilepas tadi digabung menjadi H2O. Kemudian kalian buat MPS-nya mula-mula dan sisa. HF-nya 10 mmol dari sini tadi, NaOH-nya 5 mmol. Lalu di sini mula-mula produknya belum ada ya, kita strip. Kemudian dilihat yang lebih kecil kan 5 ini ya, kebetulan juga koefisiennya sama semua. Ya, pastikan dulu koefisiennya sama. Nah, yang lebih kecil molnya ini dia yang akan habis. Ya, maka di sini 5, di sini juga 5 karena koefisiennya sama. Kalau 1 itu 5, 1 koefisiennya juga 5. Di sini 1 juga 5, 1 juga 5. Nah, kemudian reaktan berkurang, dikurangi 10 dikurangi 5, 5 dikurangi 5 habis. Kemudian ini tidak ada, ya produknya ditambah, tambah 5 jadi 5, ini juga 5. Ternyata hasil reaksi di sini menghasilkan ada HF sisa dan ada NaF, yaitu garam. Nah, mol HF sisa 5 mmol yang adalah asam lemah. Sedangkan mol NaF terbentuk 5 mmol yang merupakan garam. Garamnya ini kalau terionisasi NaF jadi Na+ dan F-. Ternyata ada basa konjugasi, yaitu F- ini adalah basa konjugasi dari asam lemah ini, HF. Ya, HF dan F- ini pasangan asam basa konjugasi. Lalu molnya berapa? Dia dari NaF ini tadi kan 5 mmol dihasilkannya. Karena koefisiennya sama, maka molnya juga sama. Nah, dalam larutan ini terbentuk ada asam lemah dan ada basa konjugasi, maka terbentuk penyangga asam. Maka kita cari konsentrasi yang harusnya, rumusnya Ka kali mol asam lemah, yaitu HF, per mol basa konjugasi, yaitu F-. Dimasukkan angkanya, Ka-nya 7 kali 10 pangkat min 4 dikali HF-nya 5 mmol, berarti ya, yang sisa. Kemudian F-nya juga 5 mmol. Ini dapat konsentrasi habisnya 7 kali 10 pangkat min 4 molar. Kita cari pH-nya, min log konsentrasi Na+, min log 7 kali 10 pangkat min 4, sehingga pH-nya 4 min log 7. Untuk soal yang kelima, di sini yang dicampurkan adalah NH4OH dengan HNO3, ada Kb NH4OH 2 kali 10 pangkat min 5. Cari dulu mol masing-masing zatnya. Mol NH4OH rumusnya M kali V dapat 40 mmol.
dan mol HNO3 M kali V juga dapatnya 20 milimol. NH4OH adalah basa lemah, sedangkan HNO3 adalah asam kuat. Nah, di sini yang direaksikan atau yang dicampur adalah asam dan basa, maka harus direaksikan. Dibuat NBS-nya seperti ini ya. NH4OH tambah HNO3. Nah, ini OH-nya dilepas, tinggal NH4. HNO3 hanya dilepas, tinggal NO3. NH4 dan NO3 digabung jadinya NH4NO3. OH dan H yang dilepas tadi gabung jadi H2O. Dapat NBS-nya. Mula-mula bereaksi sisa. Mula-mula NH4OH-nya 40 milimol dari sini. NO3-nya 20 milimol. Ya, ini belum ada mula-mula. Nah, kebetulan koefisiennya sama-sama satu semuanya, dan di soal latihan kalian juga sama-sama satu semua. Yang habis bereaksi adalah yang molnya lebih kecil yang 20. Maka yang bereaksi di sini 20, di sini 20, semuanya juga 20 karena koefisiennya sama. Reaktan berkurang, 40 kurangi 20 sisa 20. Ini habis. Kurangnya 20 kurangi 20 habis. Ini tidak ada, dihasilkan 20, dapatnya 20 milimol NH4NO3 dan H2O-nya juga 20 milimol. Nah, ternyata setelah selesai bereaksi didapatkan mol NH4OH sisa sebanyak 20 milimol yang adalah basa lemah. Dan terbentuk mol NH4NO3 sebanyak 20 milimol yang adalah garam. Nah, garamnya ini kalau terionisasi jadi NH4+ dan NO3-. Koefisiennya sama-sama satu semua ya, sehingga molnya sama-sama 20 semuanya. Ternyata di garamnya ini terdapat NH4+ yang adalah asam konjugasi. Ya, NH4+ ini adalah asam konjugasi dari basa lemahnya, yaitu NH4OH. Nah, karena ada basa lemah dan ada asam konjugasi, maka terbentuk penyangga basa. Penyangga basa rumusnya konsentrasi OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah, yaitu NH4OH. Yang sisa ini tadi, per mol asam konjugasi NH4+. Kita masukkan Kb-nya 2 kali 10 pangkat 5 dikali basa lemahnya 20, ini tadi yang sisa, per asam konjugasinya juga 20 ya. Sehingga didapatkan konsentrasi OH-nya 2 kali 10 pangkat 5. Nah, karena didapat ini konsentrasi ion OH-, maka kita cari dulu pOH-nya. Menlog konsentrasi OH-, menlog 2 kali 10 pangkat 5, pOH-nya 5 menlog 2. Kemudian kita cari pH-nya. pH sama dengan 14 dikurangi pOH. 14 dikurangi dalam kurung 5 min log 2. 14 kurangi 5 sama dengan 9. Min ketemu min jadi plus log 2. Sehingga pH larutan tersebut adalah 9 plus log 2. Soal nomor 6, di sini dilakukan 5 percobaan suatu larutan 1 sampai 5 dengan pH awal masing-masing. Masing-masing larutan tersebut ditambah sedikit asam dan sedikit basa, dihitung pH-nya. Nah, manakah yang merupakan larutan penyangga? Ingat bahwa larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya ketika ditambah sedikit asam, sedikit basa maupun ditambah air. Jadi, carilah yang pH-nya relatif tetap atau tidak banyak berubah ketika ditambah sedikit asam dan sedikit basa. Nah, dapat kita ketahui bahwa yang penyangga adalah larutan yang kedua. Di sini karena pH awalnya 4,75, ditambah sedikit asam adalah 4,74, turun sangat sedikit yaitu 0,01, dan ketika ditambah sedikit basa naik sedikit. Dan juga selain larutan kedua yaitu larutan yang keempat ya, pH awalnya 8, tambah sedikit asam 7,95, ditambah sedikit basa adalah 8,01. Jadi yang merupakan larutan penyangga adalah larutan kedua dan keempat yang pH-nya relatif tetap ketika ditambah sedikit asam dan sedikit basa.